Mari kita berdoa. Pada pagi ini kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh hadir karena anugerah Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi mengagungkan nama Tuhan. Sebentar kami merendahkan hati untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh berkumpul bersama, boleh belajar firman Tuhan. Saya ucapkan terima kasih kepada majelis, Pendeta Cendi, dan rekan-rekan yang mengundang saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Tema hari ini adalah Injil bagi segala bangsa, Injil bagi semua manusia. Saya mengundang saudara untuk membuka Alkitab dalam Roma pasal 1 ayat 16 dan 17, Injil untuk semua orang. Roma pasal pertama ayat 16 dan 17. Kalau sudah mendapatkan bagian Alkitab ini, silakan memperhatikan Alkitab saudara. Saya akan membacakan untuk saudara sekalian demikian firman Tuhan. Injil itu kekuatan Allah, ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudara sekalian, hari ini kita belajar bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah dan Injil itu untuk semua orang. Saudara sekalian, Injil dimulai dengan perkataan bahwa manusia sebenarnya jatuh ke dalam dosa. Semua manusia lahir di dalam dunia ini adalah manusia berdosa. Karena dosa, maka kita mendapat bagian di dalam api neraka, hukuman kekal untuk selama-lamanya. Tapi karena Allah begitu mengasihi manusia, maka Allah mengutus Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati bagi manusia di kayu salib. Sehingga Alkitab mengatakan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang kekal. Sebaliknya, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak akan mendapat hidup yang kekal. Sebaliknya akan binasa selamanya di dalam neraka. Itulah yang dikatakan sebagai Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka. Bagi siapa yang percaya kepada Injil, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, maka dia mendapat jaminan hidup yang kekal bersama dengan Tuhan di surga. Sebaliknya, barang siapa tidak menerima Yesus Kristus, maka dosanya tetap dan dia ada di dalam hukuman kekal. Dan di dalam ayat firman Tuhan berkata kepada kita bahwa Injil tidak hanya bagi orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Tidak hanya bagi umat pilihan Allah perjanjian lama, yaitu orang Yahudi, tapi juga bagi umat pilihan Allah di perjanjian baru yang diwakili oleh orang Yunani. Jadi Injil diberikan kepada semua orang yang ada di dalam dunia ini. Nah, saya percaya sebagian besar saudara yang ada di dalam ruangan ini sudah percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita sudah tahu bahwa kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendapat hidup yang kekal. Tapi kalau saya bertanya kepada saudara, apakah saudara yakin bahwa setelah saudara meninggal, saudara pasti masuk surga? Apakah saudara yakin bahwa pada satu hari kalau waktu saudara sudah sampai, saudara pasti bersama dengan Tuhan di surga, disambut oleh malaikat? Dalam pengalaman saya sebagai seorang pendeta, saya sering menemukan banyak jemaat, bahkan ada majelis yang masih takut mati. Saudara, orang takut mati itu ada dua sebab. Sebab pertama itu adalah sebab yang wajar. Nah saudara, kalau sakit kita takut, kalau mengalami masalah kita takut, itu wajar. Tapi ada ketakutan kedua, yaitu ketakutan yang tidak wajar. Ketakutan sedemikian rupa sampai itu terus menghantui dia. Kenapa? Karena dia takut kalau dia mati ternyata dia menemukan dirinya berada di dalam neraka. Saudara, apakah saudara yakin? Apakah saudara yakin kalau saudara satu hari dipanggil oleh Tuhan, saudara pasti bersama dengan Tuhan? Nah saudara sekalian, kenyataan memberitahukan kepada kita, masih banyak orang meragukan keselamatannya. Jangan-jangan
waktu saya meninggal saya berada di dalam neraka. Mengapa bisa demikian? Ada dua sebab. Sebab pertama karena dia belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Kalau seorang belum sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, maka tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hatinya, yang terjadi di dalam gereja, dia menerima pengajaran yang salah, saudara sekalian ya. Ya, macet ya. Ya, oke. Nah, saudara sekalian, orang bisa ragu karena mendapat pengajaran yang salah. Nah, ada yang mengajarkan bahwa keselamatan seseorang bisa hilang. Mengapa keselamatan seseorang bisa hilang? Karena kita jatuh ke dalam dosa. Kalau kita berdosa, keselamatan kita bisa hilang. Nah, saudara, kalau benar keselamatan bisa hilang karena jatuh ke dalam dosa, maka kita semua tidak selamat. Karena setelah kita percaya Yesus Kristus, kita belum langsung diangkat ke surga. Kita masih punya darah, punya daging, kita masih bisa tergoda dan bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita berdosa dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Jadi saudara sekalian, pengajaran bahwa kalau kita jatuh ke dalam dosa itu akan membuat kita kehilangan keselamatan itu tidak benar. Ada juga yang mengatakan kalau kita tidak menjaga keselamatan kita baik-baik, artinya kita bisa murtad, kita bisa menyangkal iman kita. Karena itu saudara sekalian, ada orang mengatakan jika kita gagal menjaga keselamatan kita hilang keselamatan. Saudara sekalian, betapa malangnya kita kalau kita bisa hilang keselamatan. Karena kalau keselamatan kita bisa hilang, itu artinya kita tidak selamat. Kenapa? Karena anytime, kapan saja kita bisa hilang keselamatan. Kapan saja kita bisa punya iman yang lemah. Kalau keselamatan kita itu tergantung kepada kita, tergantung bagaimana kita menjaga iman kita, menjaga keselamatan kita, maka satu hari pasti hilang. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan ya, karena yang benar adalah bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, keselamatan kita itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan mengaruniakan kepada kita. Kita sering mendengar Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah. Bukan karena kita berusaha melakukan apa, mempertahankan diri atau hidup di dalam kesucian. Kita tidak layak. Kita sebenarnya orang berdosa. Tapi Allah begitu mengasihi kita melalui percaya Yesus Kristus, maka kita mendapat hidup yang kekal. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Dan ketika keselamatan itu sudah ada di dalam diri kita, pertanyaannya, apakah kita bisa membuang keselamatan kita? Jadi kita sudah terima keselamatan, kita orang yang tidak layak, kita sedang menuju kepada kebinasaan yang kekal, tapi Allah datang kepada kita melalui Yesus Kristus. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Setelah keselamatan menimpa kita, sekarang kita punya keselamatan. Dan keselamatan itu menjamin bahwa semua dosa kita diampuni, dan setelah kita meninggal dunia kita masuk surga. Nah, apakah saudara dan saya punya hak mengatakan sekarang saya sudah tidak mau keselamatan ini lagi, saya buang keselamatan ini? Tidak bisa, saudara sekalian. Karena itu bukan kita yang minta, bukan kita yang dapatkan, bukan hasil usaha kita, tapi Allah memberikan kepada kita. Apakah bisa dicuri orang? Iblis datang lalu mencuri keselamatan kita. Tidak bisa juga, saudara sekalian ya. Lalu apakah Allah mengambil kembali? Sudah ya Timotius, saya beri kamu keselamatan. Enggak jadi ya, sorry ya, saya ambil kembali. Enggak, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, yang benar adalah sekali Allah memilih kita, Allah akan menyelamatkan kita. Sekali Allah menyelamatkan kita, keselamatan itu sudah tetap di dalam diri kita. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari keselamatan kita dengan Allah. Jadi keselamatan kita itu sudah genap. Setelah Allah memberikan keselamatan kita, tidak ada yang bisa merebutnya. Karena keselamatan kita itu sudah genap. Sehingga apapun yang kita perbuat tidak menambah keselamatan kita. Apapun yang kita perbuat tidak mengurangi keselamatan kita. Jadi saudara sekalian, ini memberikan kelegaan kepada banyak orang. Banyak orang berpikir, oh tadi malam saya berdosa, untung tadi malam saya tidak mati. Kalau tadi malam saya lagi berdosa, saya mati, jangan-jangan saya masuk neraka. Saudara sekalian, apapun yang kita perbuat,
tidak menambah keselamatan kita, karena keselamatan dari Yesus Kristus itu sudah sempurna dan sudah genap. Apapun yang kita perbuat tidak mengurangi dan tidak menambah keselamatan kita. Saudara sekalian, tentu ini bukan formulasi atau pengajaran atau hasil pemikiran manusia, tapi ini adalah pengajaran Alkitab. Saya bagi menjadi dua bagian pengajaran Alkitab. Bagian pertama, saudara sekalian, dikatakan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif Allah. Allah yang berinisiatif menyelamatkan kita. Yohanes pasal 15 ayat 16 berkata kepada kita, Yesus berkata, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Lalu perhatikan, aku yang menetapkan kamu. Saudara, kata menetapkan itu adalah kata yang sangat tegas. Yesus yang menetapkan, kita yang dipilih, kita yang diselamatkan. Kalau Yesus yang menetapkan kita, Yesus yang menetapkan Pak Cendi, Yesus yang menetapkan Timotius, Yesus yang menetapkan kita semua. Kalau Yesus yang menetapkan, Yesus pilih. Kemudian Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita pergi berbuah. Buahnya apa, saudara sekalian? Ya, salah satu buah kalau kita percaya kepada Yesus Kristus adalah buah keselamatan. Dan Yesus berkata, dan buahmu itu tetap. Tetap artinya tidak mengalami perubahan. Tidak bertambah besar, tidak berkurang, tidak hilang, dan tidak akan lenyap. Tetap selama-lamanya bersama dengan kita. Saudara sekalian, satu ayat ini saja dengan tegas memberitahukan kepada kita bahwa kita orang berdosa tidak bisa memilih Allah. Tidak bisa kita ujuk-ujuk datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya pilih engkau ya. Yesus, saya pilih engkau jadi juru selamat saya ya. Enggak bisa, saudara sekalian. Kalau bukan Tuhan yang memilih dia, kalau bukan pekerjaan Roh Kudus atas dia, dia tidak mungkin percaya Yesus Kristus. Dan kalau dia sudah percaya Yesus Kristus, itu pekerjaan Roh Kudus. Dan Alkitab mengatakan itu ditetapkan oleh Allah, dan apa yang Allah tetapkan tidak pernah akan gagal. Hal ini dipertegas dengan Roma pasal 8 ayat 30. Nah, ayat ini lebih jelas. Di sini dikatakan bahwa mereka yang ditentukan oleh Allah. Jadi Allah punya otoritas penuh. Allah menentukan siapa yang diselamatkan dan siapa yang tidak diselamatkan. Yang ditentukan Allah pasti dipilih oleh Allah. Yang dipilih oleh Allah pasti dibenarkan oleh Allah. Dibenarkan itu artinya kita itu sudah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan kemudian dibenarkan, setelah dibenarkan dimuliakan. Dimuliakan itu artinya apa? Artinya kita pasti dibawa masuk ke dalam sorga untuk selama-lamanya. Jadi saudara lihat, semua di sini adalah pasif, ditentukan, dipanggil, dibenarkan dan dimuliakan. Sepenuhnya bukan karena hasil usaha kita, tapi itu adalah sebuah paket keselamatan yang lengkap yang Allah turunkan kepada kita, kita yang tidak layak. Dan ketika kita sedang dalam dosa dan mati di dalam dosa untuk selama-lamanya, Allah menghidupkan kita dan membenarkan kita sehingga kita menjadi orang yang benar. Dan ayat ini, saudara sekalian, dipertegas lagi dalam pasal yang sama, Roma pasal 8, memberitahukan kepada kita. Tetapi semuanya itu, dalam semua itu kita lebih daripada orang-orang menang. Sebab dia, yaitu Yesus, telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik kuasa di atas maupun kuasa di bawah, ataupun ada satu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara sekalian, bagian pertama Alkitab ini mengajarkan kepada kita, kalau Allah sudah berinisiatif menyelamatkan kita, maka tidak mungkin gagal. Kalau keselamatan hilang, maka itu artinya proyek Allah gagal. Yesus mati sia-sia untuk kita, karena kita masih bisa hilang keselamatan kita. Ditambah dengan bagian kedua, Alkitab berkata kepada kita, saudara sekalian, bahwa keselamatan itu adalah rancangan dari Allah Tritunggal. Jadi ketika keselamatan kita itu tidak hanya Yesus yang terlibat. Memang Yesus mati bagi kita, tapi Allah Tritunggal ada di dalamnya. 1 Petrus pasal 2, 1 ayat 2.
Bahwa yaitu kita orang-orang yang dipilih. Kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Allah Bapa merancang keselamatan, dikuduskan oleh Roh. Roh Kudus yang menggenapkan, kemudian Yesus Kristus yang menjalankan. Kita taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Dengan darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, maka setiap kita yang percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Dan itu digenapkan oleh kepercayaan kita, oleh karya Roh Kudus di dalam hati kita. Sekali lagi saudara sekalian, Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa keselamatan inisiatifnya bukan dari manusia. Ya, bukan saya pergi mencari Allah, bukan saya sadar saya orang berdosa, lalu saya mencari Allah. Saudara dan saya sudah bisa sadar tentang dosa, itu setelah kita diselamatkan. Sebelum kita diselamatkan, kita tenggelam dan mati selamanya di dalam dosa. Nggak mungkin kita cari Allah. Kalau kita bisa cari Allah, Yesus tidak perlu datang. Justru karena kita tidak bisa cari Allah, maka Yesus baru datang ke dalam dunia ini, mati bagi kita. Dan keselamatan itu karya Allah Tritunggal. Saudara, Allah kita itu maha kuasa. Allah kita itu maha tahu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan tidak ada satu kuasa apapun juga yang bisa melawan Allah. Jadi kalau Allah di dalam ketritunggalannya merancang, menjalankan dan menggenapi keselamatan, siapa yang bisa melawan? Dan kalau sudah digenapkan, saudara dan saya sudah berada di dalam tangan Allah Tritunggal. Siapa yang bisa merebut? Kalaupun kita katakan, Tuhan aku bosan di dalam tanganmu, kita mau keluar pun tidak bisa, karena kita sudah ditangkap oleh Allah. Jadi sekali lagi saudara sekalian, kita tidak layak menerima keselamatan. Kita mati di dalam dosa. Kita sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Tapi dalam kasih-Nya Allah datang dan Allah menangkap kita. Allah menyelamatkan kita, memberikan kita hidup baru. Dan di dalam hidup baru ini, kita mau buang pun tidak bisa. Karena kita tidak bisa melawan Allah. Orang mau curi tidak bisa, iblis pun tidak bisa curi. Dan Allah tidak mungkin mengambil kembali keselamatan itu. Karena itu sudah digenapkan oleh Yesus Kristus melalui pekerjaan Roh Kudus. Dan itulah yang disebut dengan hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu adalah hidup selama-lamanya. Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus, ia akan mendapat kehidupan kekal. Pada waktu kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa, kita membuka hati menerima Yesus, maka kita dilahir barukan. Dan pada waktu kita dilahir barukan, mulai saat itu kita sudah menjalankan kehidupan yang kekal. Kekal artinya selama-lamanya. Kekal tidak berarti sebentar hidup, sebentar mati. Ya, seperti lampu sen. Lampu sen hidup mati, hidup mati. Saudara sekalian, kalau keselamatan kita itu seperti lampu sen celaka kita. Kalau pas lagi mati kita, keselamatan kita hilang, kita mati, itu tidak ada jaminan sama sekali. Tapi kita bersyukur, kata kekal itu artinya selama-lamanya itu sudah menjadi milik kita. Dan tidak ada yang merebut kita. Kemudian konsep lain diajar di dalam Alkitab. Hidup kekal diberikan kepada kita ketika kita mengalami kelahiran baru atau kelahiran kembali oleh pekerjaan Roh Kudus. Yohanes pasal 3 ayat 6 berkata kepada kita, apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi karena kita memiliki hidup dari Allah, kita sudah menjadi anak Allah. Dan selamanya kita adalah anak Allah. Dan saat kita percaya kepada Yesus Kristus, kita sudah memiliki hidup kekal. Saudara perhatikan kata hidup kekal. Kekal itu selama-lamanya. Kalau bisa mati, bisa hilang, itu bukan kekal, itu namanya sementara. Tapi hidup kekal itu selama-lamanya, tidak bisa hilang dari diri kita. Jadi keselamatan kita itu bukan berubah-berubah. Nah, pertanyaan yang lebih penting saudara sekalian, bagaimana saya tahu bahwa saya sudah percaya kepada Yesus Kristus? Bagaimana saya tahu bahwa saya sudah diselamatkan? Ada dua ayat penting yang perlu saudara hafal. Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan,
Dan waktu kita mengaku, kita percaya di dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka waktu itu kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan sesuatu yang bersifat sangat subjektif, perasaan saya diselamatkan atau tidak diselamatkan. Keselamatan sebenarnya bisa diukur dengan sangat objektif, sesuatu yang sangat nyata. Apakah saudara mengaku di mulut saudara percaya Tuhan Yesus, dan waktu saudara mengaku di mulut, hati saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah sudah membangkitkan dia dari antara orang mati. Pada momen itu, maka itulah momen kelahiran baru kita, dan kita sudah pasti diselamatkan. Sebab tidak mungkin orang mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan hasil pekerjaan dari Roh Kudus. Dilanjutkan, sebab dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi kita dibenarkan oleh Tuhan, kemudian kita sudah diselamatkan. Sekali lagi saudara sekalian, saya simpulkan apa yang saya ajarkan atau saya sampaikan di atas. Keselamatan kita sudah genap. Sehingga apapun yang kita perbuat, itu tidak menambah keselamatan kita. Dan apapun yang kita perbuat, tidak mengurangi keselamatan kita. Saudara tidak perlu berusaha melayani supaya keselamatan saudara genap. Enggak. Saudara tidak perlu takut jatuh ke dalam dosa, lalu saudara keselamatan hilang. Enggak. Apapun yang kita perbuat tidak menambah keselamatan dan tidak mengurangi keselamatan. Saya tahu sampai di sini banyak orang berpikir, kalau begitu jadi orang Kristen enak ya. Karena apapun yang kita perbuat tidak mempengaruhi keselamatan kita. Maka mari kita berbuat dosa sesuka hati kita, karena itu tidak mengurangi keselamatan kita. Saya kira tidak juga demikian pengajaran Alkitab saudara sekalian ya. Karena Alkitab juga sudah mengantisipasi ini. Karena ketika Rasul Paulus pernah mengajar kepada jemaat Roma, Rasul Paulus berkata, kasih karunia anugerah Tuhan itu besar. Selalu lebih besar dari dosa. Kalau dosamu kecil, anugerah Tuhan itu kecil. Kalau dosamu besar, anugerah Tuhan itu besar. Kalau dosamu lebih besar, anugerah Tuhan itu lebih besar. Dan anugerah Tuhan itu selalu lebih besar daripada dosamu. Semakin besar dosamu, semakin besar anugerah Tuhan. Maka orang Roma bertepuk tangan, dia bilang, mari kita berbuat dosa sebesar-besarnya, supaya anugerah Tuhan semakin besar diberikan kepada kita. Apa jawab Alkitab? Alkitab berkata, kamu orang gila, hanya orang gila yang berpikir seperti itu. Saudara sekalian, kalau kita sudah percaya kepada Yesus Kristus, maka ada hati nurani kita yang dicerahkan, ada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Sehingga setelah kita menjadi anak Tuhan, maka dosa sebenarnya bukan lagi kenikmatan, tapi dosa sebenarnya merupakan sebuah siksaan. Benar saudara sekalian, waktu kita jatuh ke dalam dosa, ada orang sedang berzina. Mungkin pada saat dia berzina merasa nikmat dan merasa enak. Tapi setelah dia berzina, kalau dia adalah anak Tuhan, pasti ada teguran Roh Kudus yang keras di dalam hatinya. Dan dia pasti menyesal. Jadi kalau saudara setelah berdosa, dan saudara tidak merasa apa-apa, bahkan saudara membanggakan dosa saudara, itu kemungkinan besar saudara belum selamat. Karena seorang yang sudah selamat tidak mungkin terus-menerus berkanjang di dalam dosa, bahkan membanggakan dosanya. Jadi saudara sekalian, setelah kita selamat, kita tetap perlu berbuat baik. Kita tetap perlu mempertahankan kehidupan yang kudus. Bukan supaya kita menambah keselamatan, karena perbuatan baik kita bukan supaya kita diselamatkan. Tapi perbuatan baik kita adalah karena kita sudah diselamatkan. Kita berbuat baik, kita menjauhi dosa. Karena kita mengasihi Kristus. Kita mengasihi Allah. Kita tidak tega menyakiti hati Allah. Dan kita ingin menyenangkan hati Allah. Kita tidak ingin supaya Allah kecewa dengan kita. Bukan karena kita takut dihukum. Ya, saya kasih contoh. Misalnya ada suami bertanya kepada istri, istriku, apakah kasihmu kepadaku itu bulat, sempurna dan tidak berubah? Nah, istri menjawab, iya.
Aku mengasihimu bulat, sempurna, tidak pernah berubah. Sekali aku mengasihimu, menikah denganmu, aku tetap akan jadi istrimu. Lalu suaminya nakal, suaminya tanya begitu. Betul? 100%? Iya. Meskipun saya tidak setia, apakah kamu tetap mengasihiku? Hari istri ketiga, keempat. Apakah itu, saudara sekalian? Kalau ada suami seperti itu bukan suami, itu buaya namanya, saudara sekalian ya. Dia tidak mengasihi istrinya. Meskipun istrinya mengatakan aku tetap mengasihimu, dan dia punya kesempatan selingkuh, dia tetap tidak akan selingkuh. Kenapa? Karena dia tidak akan mengkhianati cinta istrinya yang murni itu. Jadi saudara sekalian, ketika kita tidak melakukan dosa karena cinta kepada Tuhan dan tidak melakukan dosa karena takut hukuman, itu dua perbedaan yang sangat besar. Orang yang belum selamat tidak berbuat dosa karena takut dihukum. Kita yang sudah selamat, kita tidak berbuat dosa karena kita tidak mau mengkhianati kasih Tuhan. Karena kita tahu bahwa apapun yang kita perbuat tidak menambah keselamatan atau mengurangi keselamatan kita. Lagi pula saudara sekalian, dosa itu selalu membawa akibat. Meskipun dosa kita itu diampuni Tuhan, tidak mempengaruhi keselamatan kita. Tapi dosa itu selalu membawa akibat. Ya, ada satu cerita, satu anak itu berbuat salah, suka berbuat salah. Dia buat salah, dia minta maaf kepada papanya, papanya ampuni. Minta buat salah lagi, minta maaf, papanya ampuni lagi. Lalu papanya capek, ampuni ya, udahlah nak katanya. Kalau kamu berbuat salah, kamu nggak perlu minta ampun, minta maaf kepada papa. Di sana ada papan katanya ya. Kemudian kalau kamu salah, kamu ambil paku, kamu papan tap paku saja di sana. Pop 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 pop. Kalau kamu nyesal, cabut aja pakunya. Udah, papa udah ampuni. Wah, gampang ya. Ya paku ya, jangan paku di sini, ini gereja saudara sekalian ya. Ya nanti banyak lubang, ternyata jemaat suka berbuat salah, bukan ya. Nah lalu dia paku saudara sekalian, dia paku, dia cabut. Gampang, dia buat salah lagi, paku, dia cabut lah. Dia paku lagi, dia cabut. Lama-lama apa yang dia lihat saudara sekalian? Papan itu penuh dengan bekas lubang. Dan dia lihat lubang itu, dia ingat. Itu adalah bekas dosanya. Saudara, meskipun dosa itu tidak mempengaruhi keselamatan kita kekal, tapi dosa selalu mempengaruhi kehidupan kita di dalam dunia ini. Orang berselingkuh pasti akan melukai orang saudara sekeluarganya. Orang mencuri pasti akan dihukum di dalam dunia ini. Orang melakukan kejahatan pasti melakukan dosa, mengakibatkan. Anak muda mabuk-mabukan, naik motor, ngebut-ngebutan, saudara sekalian, tabrak, pram, itu berbuat dosa. Kakinya patah, berbuat dosa. Lalu dia minta ampun, Tuhan ampuni saya. Tuhan ampuni dia, Tuhan ampuni. Waktu Tuhan ampuni, kakinya langsung sembuh? Enggak kan? Dia harus operasi. Itu akibat dosa. Jadi saudara sekalian, meskipun dosa tidak mempengaruhi keselamatan kita, tapi dosa membuat hidup kita sengsara di dalam dunia ini. Karena itu Yesus berkata supaya kita perlu berbuat baik, perlu menghindari dosa. Bukan karena kita takut hukuman belaka, tapi ada alasan yang lebih indah, lebih penting dan lebih mulia. Karena kita cinta kepada Tuhan, kita tidak mau mengkhianati anugerah Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, kita harus selalu ingat hari ini ketika kita mendengar firman Tuhan berkata bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Injil yang menentukan orang yang tidak percaya Yesus Kristus itu tidak diselamatkan. Dan saudara dan saya hari ini kalau sudah percaya kepada Yesus Kristus, yakinlah ada sebuah pepatah slogan yang terkenal di dalam gereja kita. Sekali kita selamat, selamanya kita selamat. Tidak ada yang memisahkan kita dari Tuhan kita. Dan seringkali saya menemukan kalau jemaat masih ragu. Musa, bagaimana kalau saya masih ragu? Bagaimana kalau saya masih takut? Saudara, saya beritahu, kalau kita sendiri ragu dan kalau kita sendiri takut, itu pun Tuhan tetap menyelamatkan kita. Kita bukan ragu percaya Tuhan ya, ragu keselamatan kita.
Kita percaya Yesus Kristus itu tidak berdasarkan perasaan kita, tapi berdasarkan fakta. Fakta bahwa Yesus sudah mati bagi kita. Fakta bahwa kita sudah mengaku Yesus Kristus. Fakta bahwa kita percaya Yesus sudah bangkit. Kita sudah pasti diselamatkan. Saudara, jangan dipermainkan oleh perasaan, tapi kita memegang kepada janji firman Tuhan. Dan satu lagi saudara sekalian, keselamatan kita itu dipertahankan oleh Allah. Bukan dipertahankan oleh usaha kita. Ya, kalau saudara ikut katanya ada salam Romawi. Ya, salam Romawi. Kalau orang salam itu begini ya. Kalau ini adalah tangan Allah, ini adalah tangan saya. Nah, ketika kita jatuh ke dalam dosa, apakah saya menggapai tangan Allah atau Allah yang datang menangkap saya? Yang betul adalah Allah datang menangkap saya. Dan mungkin kita balas dengan menangkap Allah. Dalam keadaan kita tak berdaya mungkin kita bisa lepas. Tapi Allah tidak pernah melepaskan kita. Saudara, itulah jaminan kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Keselamatan kita itu bukan karena kita mau, tapi Tuhan berikan kepada kita. Keselamatan kita itu bukan karena kita layak, tapi Tuhan anugerahkan kepada kita. Keselamatan kita itu bukan kita berusaha mempertahankan, tapi Allah yang bertahan, mempertahankan untuk kita. Tapi dengan itu jangan kita lalu mentang-mentang seperti itu lalu hidup di dalam dosa sesuka hati kita. Tidak, karena Allah begitu mengasihi kita, maka kita berusaha untuk mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh menjalankan kehidupan yang mulia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang mengajarkan kami akan kepastian kami mendapat hidup yang kekal. Kalau di antara jemaat masih ada yang ragu karena perasaan, biarlah Allah Roh Kudus meneguhkan iman mereka, meyakinkan pada saat kami sudah percaya Yesus Kristus, tidak ada yang bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Kami serahkan jemaat ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus memberkati dan meneguhkan iman mereka. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.